selanjutnya mungkin saya kasih kesempatan buat Bang Sunai selaku pengurus prospek juga di nasional, sedikit mengungkapkan apa sih hidup olahraga prospek ini seperti apa dan bagaimana caranya. Bang Sunai sudah dipersilakan. Terima kasih. Kembali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin diri nggak apa-apa ya. Jadi saya mau menjelasin dulu prospek itu apa sih gitu kan. Jadi alhamdulillah kemarin tuh baru diresmikan induk olahraga resmi di Indonesia tentang khususnya di Ketapel. Jadi sekarang di Indonesia tuh udah ada induk olahraga Ketapel resmi yang sudah diakui oleh Kormi. Jadi si Ketapel itu sifatnya adalah masih olahraga masyarakat karena Ketapel tersebut belum diolimpiadekan di dunia gitu. Jadi ketika satu olahraga yang udah diolimpiadekan atau diolimpiadekan, baru olahraga tersebut bisa dikatakan atau dinyatakan sebagai olahraga prestasi. Jadi si Ketapel ini di Indonesia adalah sifatnya masih olahraga yang masyarakat nih gitu. Jadi mungkin kita harus mendevelop beberapa tahun ke depan supaya Ketapel ini ada olimpiadanya di Indonesia, kita bisa masuk ke komite olahraga nasional gitu. Nah untuk si prospek sendiri kita akan membuat program akuisisi, yang mana program akuisisi ini kita akan men-take over semua pegiat Ketapel di Indonesia supaya kita bisa memusatkan pertumbuhan Ketapel di Indonesia sampai ke tingkat nasional dan internasional gitu. Karena di Oktober mendatang itu tahun ini ada kejuaraan Ketapel dunia di Ceko. Mudah-mudahan dengan adanya beberapa aktivitas seperti liga dan lain-lain, kita bisa menseleksi teman-teman buat kita berangkatin ke Ceko untuk Piala Dunianya Ketapel gitu. Nah untuk si Forpex sendiri ada 4 pilar yang akan kita lakukan programnya. Yang pertama tuh sport dan data manajemen. Jadi sejauh ini di Indonesia kan Ketapel ini belum termanage nih keolahragaannya gitu. Jadi kayak masih lo main teman-teman main Ketapel cuma sekedar main Ketapel, membangun klub dan lain-lain gitu. Arahnya mau kemana sih gitu kan. Nah dengan adanya manajemen olahraga ini, kita bakal bisa menambahkan pertumbuhan induk olahraga Ketapel di masing-masing daerah, seperti klub-klub yang akan bertumbuh, klub baru dan lain-lain, itu kita organize gitu. Nanti untuk teman-teman yang akan mengurus prospek di kabupaten atau kota bisa atau mengumpulkan atau mendeliver Ketapel ini ke masyarakat sekitar atau ke sektor pendidikan gitu, bisa digabungkan ke ekstrakurikuler sekolah, terus binaan masyarakat dan lain-lain. Dengan catatan secara administratif ada payungnya nih gitu. Jadi teman-teman bisa mengelola Ketapel tersebut secara nggak mandiri lagi gitu. Jadi udah bisa mempropos ke pihak dinas olahraga terkait di daerahnya. Nah yang kedua itu nanti teman-teman bisa mendaftarkan secara online untuk pertumbuhan klub yang diorganize di masing-masing daerah gitu. Yang ketiga nanti kita juga bakal mendorong adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya komersial. Jadi di masing-masing daerahnya ternyata ada event-event yang berkaitan dengan kayak misalkan event Bandung Juara atau event-event dari pihak komersial, misalkan acara ulang tahun BJB dan lain-lain, kita bisa tap-in Ketapel di event tersebut kayak gitu. Nah yang keempat, kita akan melakukan product certification. Yang dimaksud produk Ketapel ini di sini bukan cuma si dari Ketapelnya, tapi yang pertama source-nya. Source-nya itu perangkat pertandingan, pelatih, wasit, terus kayak atletnya sendiri gitu. Jadi dari 4 kategori tersebut kita akan mensertifikasi nih standar atlet seperti apa sih, standar wasit seperti apa sih gitu. Jadi untuk melakukan pertandingan itu nanti teman-teman udah tersertifikasi semua tuh. Jadi Ketapel Indonesia itu udah ada SOP-nya gitu. Jadi itu nanti programnya bisa dilipat ke liga atau pertandingan lain. Nah kurang lebih untuk objektifnya si prospek kayak gitu sih secara gambaran. Kira-kira kalau ada yang mau ditanyakan boleh silakan. Terima kasih. Terima kasih Mas Rai. Barangkali untuk prospek ada pertanyaan nggak? Untuk olahraga, silakan.
ditanyakan nggak sebelum saya tutup? Ayo pertanyaannya Pi. Sikap Sikap. Mau boleh? Sendiri? Sendiri? untuk apa namanya, untuk wasit sendiri gitu kan, yes. apa yang apa namanya, yang ditilai itu seperti apa yang apa namanya, kalau panahan kan tujuannya titik ya. Nah kalau ketapel sendiri gitu, wasitnya minimal berapa orang? Nah kalau untuk wasit itu nanti kan dari masing-masing prospek daerah atau cabang akan kita buat sertifikasinya, yang mana regulasinya tuh udah ditentukan, Kak. Jadi misalkan kalau wasit itu kita bagi beberapa pengelompokan, ada yang wasit untuk profesional atlet, ada wasit untuk pendidikan kayak gitu. Jadi kalau wasit untuk pendidikan itu sifatnya yang mendeliver ketika dia melakukan kegiatan yang sifatnya sekolah kayak gitu. Jadi nggak mesti satu wasit itu bisa untuk menerjemahkan ke teman-teman lain juga gitu. Jadi kita udah ambil dari masing-masing wilayah siapa aja yang mau mengikuti sertifikasi wasitnya. Nanti secara teknisnya kita kasih buku panduannya kayak gitu kan. Nanti ada teman-teman yang menjelaskan secara teknis apa aja sih parameter yang dinilai di perketapelan kayak gitu. Nah, nanti dari situ mereka wasit yang ikut sertifikasi itu mendapatkan sertifikat resmi untuk bisa dipakai di pertandingan-pertandingan. Jadi pertandingan ketapel nanti wasit itu udah harus yang mempunyai sertifikat khusus kayak gitu. Di sekolahnya gitu ya, di sekolah sama di profesional. Kayak profesional tuh misalkan kayak acaranya Pornas, Porprov kayak gitu. Lebih ke situ sih. Jadi Ki, tahu ya kan cukup. Menpai, atas Maridin, kemudian lanjut. Tadi, Atas. Wardi, Bang Oji. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, ada beberapa hal juga yang memang perlu dipersiapkan. Ini mungkin nanti tanggal 2 September tanggal 9 Juli kan itu ada Pornas tuh. Nah terkait prospek kita di Pornas, sementara itu kita eksibisi, cuma nanti ada pertandingan di venue prospek ini. Diharapkan nanti dari tiap-tiap daerah juga mengirimkan atletnya. Meskipun sementara hasil mediasi saya dengan Koordinator Nasional kemarin, Koordinator Nasional masih ingin di Pornas ini masih ingin ada di olahraga KPR. Makanya nanti ada dua venue dengan kegiatan yang sama. Di Koordinator ada seperti biasa, di Posisi juga ada. Kategorinya kali Ya, mungkin kategorinya yang mungkin berubah. Yang satu peraturannya tradisional, yang satu peraturannya prospek sudah modern, sudah universal. Dan mungkin di Koordinator kan cuma pasti kalau melihat dari kuota emas yang dijatahkan untuk Koordinator itu cuman 14 emas buat Koordinator. Dan sementara jenis olahraga di Koordinator itu udah mencapai 17 di orga, termasuk coklat yang coklat itu tadi salah satunya. Nah, karena memang kenapa Pak Hayono Isman sangat mensupport ketika ada ini olahraga mandiri KPR, karena akan tidak tercover kategori di Koordinator itu. Tiap-tiap jenderal topi, organya banyak, kategorinya. Jadi dari hadang putra putri, ya, dari egrang putra putri. Sementara kuota buat masih aja dibatasi. Makanya di Padang Forum Pak Hayono sangat antusias bahwa KPR sudah bisa mandiri dalam misalkan dalam ini kan mengurangi beban Portila sebetulnya.
Karena di KTP itu tidak kategori saya belum beregu aja, Pi. Kan sementara tiap Pornas, Porprov hanya beregu, tidak ada perorangan, putra putrinya hanya beregu terus kan. Nah, alhamdulillah dengan adanya ini peran ini pasti nanti ke depannya banyak kategorinya yang akan ditampilkan seperti itu. Itu mungkinnya jelas persiapan nanti kita Pornas. Nanti kita di prospektur di Pornas ada venue-nya, persiapan venue-nya. Kebetulan saya juga sebagai panlak di Komi Jabar untuk kegiatan Pornas. Dan sekarang Bang saya ditugasi jadi sebagai ketua OTKB di Jabar, Bang. Di pegang komisi OTKB di Komi Jabar. Makanya ini akan terus untuk KTP yang saya pilih itu pasti akan terus berkembang ini KTP. Pasti maju nih KTP saya lihat karena memang kemarin juga saya berbicara dengan Pak Ketua Pak Renda itu bahwa ini pasti KTP pasti yang menjadi sorotan di Komi. Itu barangkali terima kasih rekan-rekan yang sudah bisa hadir hari ini, Bang Oji, Bang Sonai, Bang Acun, Bang Abdullah, Bang Neri yang di Komi dari Depok. Sangat-sangat terima kasih Bang atas kehadirannya. Maaf kalau penerimaan saya di sini ala katanya Pak Gung tanggal 2 siap. Lagi gitu Apa? Tadi saya melihat rapat kemarin di sana di Jakarta kan sudah terbentuk ada ketua, ada sekretaris, bendahara, terus sama wasit sama juri kan itu ya. Nah, saya mengingat tadi omongan Kang Adi, saya pokoknya kita fokuskan aja ke tanggal 19 katanya. Kalau tadi kita harus punya pengurus lah yang harus buat tanggal 19 itu. Soalnya tadi kan kata Kang Adi banyak yang kekurangan gitu teman. Jadi siapa aja sih yang mau bantu dari hal disipliner, dari apa? Ini banyak yang kekurangan dari peralatan juga lah. Pendanaan, Bang. Nah itu berarti gimana nanti teknisnya itu nanti diganti seperti apa? Teknis apanya, Bang? Dari mulai misalkan dari pendaftaran seperti apa, misalkan Ya kan baru wacana gitu kan. Kemarin ada obrolan kalau ada yang ngobrol hadiah itu terlalu kecil gitu ya gitu. Obrolan hadiah terlalu kecil itu juga jadi kita juga udah sepakat tidak menggunakan ini uang pendaftaran. Terus juga ada juga ya obrolan dana Liga kemarin Bandung Raya kemana gitu kan, itu juga jadi ini meskipun memang bisa ditanya langsung ke Oki lah bagaimana sebenarnya dana tuh tiap Abah juga bisa ngerasain lah, termasuk saya juga bagaimana dana tuh tiap liga tuh kita kekurangan terus lah, bahkan minus terus gitu tuh sampai ngodok saku terus semuanya tuh. Ada upaya dari kami supaya ya memang pasti capek lah ngodok terus aku gitu, saya juga gitu tiap ini tuh. Nah, ada rencana supaya minimal tidak ini ke biaya operasionalnya tidak nombok terus tiap bulan, karena target 2022 itu targetnya 2022 itu targetnya jalan aja lah dulu. Yang penting mah liga sukses aja. Masalah resiko yang keuangan malah kata Bapak mau uang bisa dicari lah gitu ya gitu. Jadi nah di 2023 harapannya kan seperti itu. Ada kemarin rencana pendaftaran itu 50.000 untuk all in semuanya gitu. Meskipun kalau di open turnamen itu masih kecil sebetulnya. Belum harus bayar antar klub, harus bayar ini gitu kan. Kayak gitu. Sekarang tuh rencananya memang 50.000 gitu kan. Gitu. Waktu kemarin 25.000 juga. Nah ini hadiahnya saki-saki, sebetulnya hadiah dari siapa gitu kan semuanya. Emang masih, ayo atuh pikirin barang-barang gimana bisa cari sponsorship gitu. Karena yang liga kemarin tuh 100% kan nggak ada sponsor, kecuali frame maksudnya sponsor pendukungnya ya. Tapi yang sponsor dalam bentuk dana itu kan
dari perorangan lah, bukan dari perusahaan gitu. Makanya ya sekarang lagi diupayakan gimana caranya supaya dapat dari perusahaan gitu. Itu juga kalau ada teman-teman yang mau bantu, ya saya masukin ke sini saya seneng sih gitu ya. Cuman kemarin saya belum berpikir ke sana tuh, ini ke siapa nih yang mau benar-benar gitu, karena kan harus cepat dieksekusi sebetulnya, harus cepat dieksekusi gitu. Kalau misalnya ini flyer kayak gimana, oh flyer kayak gini, ini kurang ini misalnya. Kalau harusnya begini, tapi nggak ada yang eksekusi, mendingan saya bikin aja sendiri akhirnya gitu kan. Mau setuju nggak setuju bukannya otoriter gitu kan, karena harusnya begini tapi nggak ada yang eksekusi, bingung juga gitu kan. Sedangkan kemampuan saya juga terbatas juga gitu. Nah yang baru itu sekarang masalah di ya itu aja, bahwa rencananya pendaftaran itu 50.000 tiap shooter gitu. Dan yang sekarang lagi difokuskan tuh pengen supaya liga tuh satu titik di gimnasium atau di indoor itu, karena saya pikir akses yang paling logis untuk Jawa Barat kalau lewat tol ya ke Kabupaten Bandung gitu.